Orang-orang mengatakan kalau dirimu akan melihat seluruh kehidupan dengan cepat sebelum kamu akhirnya mati. Seorang kakek terlihat memegang tangan cucunya. Dia berkata padanya yang dia panggil Suici untuk menjaga ibu dan saudara perempuannya untuk dirinya. Saat Suici akan berangkat sekolah, ibunya yang tersenyum berkata dirinya telah membuat telur gulung kesukaannya hari ini. Ibunya juga berkata kalau dirinya telah memulai pekerjaan sampingan baru. Jadi, dirinya ingin Suici tidak khawatir soal hal itu. Karena baginya, yang Suici butuhkan adalah fokus pada sekolahnya. Di scene lainnya, terlihat Suici mulai mengelus kepala adiknya. Saat itu, adiknya berkata padanya kalau permen yang dirinya makan sangat enak. Untuk itu, dirinya ingin kakaknya mencobanya. Suici yang mendengarnya, memintanya untuk mendengarkan apa yang ibu katakan padanya. Di scene lainnya, seseorang mulai menginjak bekal Suici. Di saat itu, seseorang berkata kalau dia sangat berani untuk menunjukkan majunya di sekolah. Saat siswa lain mulai memukulinya, seorang pria yang merangkul seorang wanita di sampingnya mulai menyebutnya bajingan. Sambil tersenyum lebar, pria itu berkata kalau Suici sangat berani. Karena dia yang sangat lemah, berani-beraninya mencoba bertingkah seperti pahlawan hanya untuk gadis manis. Dia berkata kalau Suici mencobanya 100 tahun lebih awal. Setelah kejadian itu di parkiran, seorang wanita berkata pada Suici yang telah membuat mereka marah. Dirinya ingin Suici tidak khawatir padanya dan lebih memperhatikan dirinya sendiri. Beberapa saat setelah itu, sebuah truk mulai melaju kencang. Saat pengendara itu berteriak, Suici yang melihat truk itu melaju padanya membuatnya terkejut. Di saat itu, tabrakan terjadi dengan suara keras. Di penglihatan terakhirnya, Suici bertanya-tanya. Dirinya bertanya-tanya apakah dirinya telah mati. Saat dia mulai memikirkan tentang adiknya Azusa dan ibunya, kupu-kupu bercahaya terlihat mengarah padanya. Saat orang-orang mulai merekam dan terkejut melihatnya, Suici meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Dengan kupu-kupu yang mulai menempel padanya, Suici berkata sialan. Di saat itu, Suici berkata jika dirinya memiliki kehidupan selanjutnya, dirinya berjanji akan melindungi orang yang dirinya pedulikan dengan kedua tangannya sendiri. Di akhir hidupnya, Suici hanya bisa menghela nafas. Berpindah di dunia lain, benua sihir Arkanas, seorang yang berdiri di altar berkata pada orang-orang yang dirinya panggil sebagai orang-orang dan keyakinan. Dirinya berkata kalau hari ini mereka akan mengadakan acara tahunan, Divine Blessing. Anak-anak dengan umur di bawah 6 tahun akan mengirimkan barang paling berharga mereka pada para dewa. Dan jika kirimannya diterima, seorang utusan ilahi akan dikirim. Dan spirit itu akan merasakan magical elemen tersembunyi dan bisa berkesempatan untuk membuatnya menjadi penyihir. Dan siapapun anak yang berharap untuk mendapatkan Divine Blessing, dia berkata pada mereka untuk mendaftarkan nama anaknya lebih dulu. Mendengar penjelasannya, seorang anak bertanya pada ibunya apakah jika dirinya mengirimkan permen yang sangat dirinya sukai, dirinya bisa mempelajari sihir juga. Mendengarnya, ibunya tidak yakin. Dirinya berpikir itu harus sesuatu yang berharga seperti permata yang dimiliki oleh para bangsawan. Di saat itu, seseorang terlihat memberikan 2 anting yang terlihat mahal. Saat melihatnya, wanita di belakangnya berkata pada wanita di depannya yang dipanggil Nona Blanche, kalau batu permata itu terlihat sangat indah, bahkan hanya dengan sekali lihat. Nona Blanche berkata, itu tentu saja. Dirinya berkata, kalau barang paling berharga yang dikirim akan meningkatkan kesempatan untuk diberkati. Seorang pria yang mendengarnya berkata, kalau dirinya mendengar keluarga Ryan membuang seluruh kekayaannya hanya demi blessing ini. Di saat itu, seseorang berkata, apakah itu benar? Dirinya merasa jika mereka sejauh itu dan tetap tidak diberkati, itu adalah tragedi. Saat itu, Holt Ryan, kepala keluarga dari keluarga Ryan, berpikir, dirinya telah membuat pertaruhan besar untuk masa depan keluarga Ryan. Anak-anaknya yang bernama Lucas Ryan, anak ke-6 keluarga Ryan, dan Julia Ryan, yang merupakan anak ke-7 keluarga Ryan. Di saat itu, Holt Ryan berpikir, mereka berdua merupakan yang paling mencolok di keluarganya. Dirinya merasa kalau mereka mungkin bisa mendapatkan blessing tingkat tinggi. Pria yang sebelumnya mulai berkata selanjutnya,
Pria itu mulai menyebut nama Julia Ryan. Mendengarnya, Julia Ryan terlihat mulai berjalan mendekat. Gadis itu mulai menaruh mahkota berharga di tempat persembahan. Di saat itu, cahaya mulai bersinar dengan pola sihir yang mulai terbentuk. Saat pola sihir terlihat terbentuk sempurna dengan petir yang menyambar, orang-orang yang berada di tempat itu mulai terkejut. Saat Julia menatap dengan kagum, seseorang berkata kalau ini adalah The Blessing of Kahai, the God of Thunder. Saat melihatnya, seseorang terkejut karena itu level 7. Orang yang lain berkata kalau itu sudah 12 tahun lamanya sejak mereka melihat level setinggi itu. Di saat itu, seseorang berkata kalau itu merupakan talent yang luar biasa. Dirinya merasa kalau keluarga mereka telah dipilih. Beberapa saat setelah pemberian diberikan, pola sihir mulai menghilang. Sambil mulai memegang kepalanya, Julia terlihat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Saat melihatnya, orang-orang mulai berpikir tentang mereka yang memberikan tanda track crown. Dirinya berpikir kalau itu cukup bernilai dengan seluruh harta keluarga Ryan. Dia merasa kalau keluarga Ryan telah menggunakan seluruh keberuntungan mereka. Mendengarnya, seseorang mulai memanggilnya idiot. Karena keluarga Ryan masih ada satu orang yang belum maju. Orang yang dipanggil idiot berkata kalau dialah yang akan memberikan harta karun legendaris itu. Karena tentu saja dialah orang yang akan memberikan itu. Holt Ryan yang membenarkan kerahnya berkata padanya yang dia panggil Lukas kalau dialah yang selanjutnya. Mendengarnya, Lukas berkata baiklah pada ayahnya. Pelayannya yang mulai membuka sebuah kotak berkata padanya untuk menerimanya. Saat melihat harta keluarga yang dia bawa, mereka terkejut karena energi iblis keluar dari pedang itu. Itu adalah the progenitor of magic, Vulcanus, yang merupakan the god of fire. Julia yang digendong oleh ibunya mulai menyemangati saudaranya. Mendengar saudaranya menyemangatinya, Lukas mulai menunjukkan jempolnya. Saat melihat harta karun itu, pria itu kebingungan bagaimana bisa mereka memberikan harta berharga itu. Dirinya merasa kalau kepala keluarga Ryan benar-benar bertaruh semuanya yang dirinya miliki untuk anak itu. Saat pedang itu ditaruh ke tempat persembahan, pola sihir kembali terbentuk, tetapi dengan warna merah yang menggambarkan api. Di saat itu juga, langit tiba-tiba mendung yang membuat beberapa orang kebingungan dengan warna langit yang tiba-tiba berubah. Saat pria di belakang kepala keluarga yang berkata dirinya tidak pernah melihat sesuatu seperti itu, Holt Ryan berpikir, apakah ini adalah tingkatan tertinggi level 9? Saat api mulai berkobar mengelilingi anak itu, Lukas Ryan, terlihat mulai membuka matanya perlahan. Saat melihat pedang itu yang bersinar terang, membuatnya terkejut. Ketika api mulai terlihat berada di atas telapak tangannya yang membuatnya tersentak dan kebingungan, api itu tiba-tiba membesar dan membakar tangannya, yang membuatnya mulai menatap api itu dengan terkejut. Seketika itu juga, jiwanya seperti ingin keluar. Lukas berusaha menahannya, tetapi sepertinya tidak bisa. Di saat itu juga, pedang terlihat mulai meleleh. Beberapa saat kemudian, seseorang berkata langit kembali menjadi normal. Saat keluarga Ryan masih terkejut, seseorang bertanya-tanya jika pemberkatannya telah selesai, di mana Divine Spirit-nya. Di saat itu, seseorang mulai menyuruh mereka untuk melihat di altar. Saat melihatnya, Julia melihat dengan tatapan kosong. Dengan api biru yang terlihat membakarnya, Lukas terlihat terhempas. Saat melihatnya, Julia mulai menjatuhkan permainnya. Dirinya merasa syok setelah melihat kakaknya jatuh dengan tatapan kosong. Melihatnya, Julia mulai meneteskan air matanya. Saat Julia mulai berteriak menyebut kakak, keluarganya mulai menyebut namanya. Di saat itu, mereka memintanya untuk bangun. Holt Ryan bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Saat melihatnya, seorang pria yang memandu berkata kalau dewa telah menolaknya. Dia berkata kalau Lukas Ryan telah ditinggalkan oleh leluhur sihir. Saat jiwa anak itu telah pergi, kupu-kupu bercahaya terlihat mulai mendekatinya. Di waktu yang sama, di Realm of the God, seseorang mulai berkata silam berkali-kali. Dengan marah, Fire of God berkata kalau keluarga Ryan sangat berani hingga memberikannya harta yang sangat kuat hingga hampir membunuh dirinya. Sambil memegang erat pedang yang diberikan, Fire of God berkata pedang itu masih menyandang tanda itu. Dan karena dirinya telah sadar lebih awal, dirinya tidak bisa memaafkannya setelah tahu akan hal itu. Di saat itu, Spirit mulai meniup rambut Fire of God. Saat Spirit memujinya dengan kata-kata yang membesarkan namanya, Fire of God berkata kalau mereka seharusnya bersyukur.
karena dirinya hanya membakar jiwa anak itu menjadi debu. Di saat itu, salah satu spirit berkata telah muncul jiwa dari dunia lain yang telah masuk ke tubuh anak itu. Dirinya bertanya apakah dirinya harus membakar jiwanya juga. Mendengar itu, Fire of God berkata tidak perlu membuang waktu dirinya, hanya untuk menghapus serangga dari dunia lain. Dirinya berkata untuk melihat apa yang orang-orang tawarkan padanya. Mendengar itu, spirit itu yang melihat salah satu persembahan mereka berkata kalau itu lumayan bagus. Kupu-kupu bersinar yang merupakan jiwa milik Shuichi mulai masuk ke dalam tubuh anak itu. Dan setelah masuk ke tubuh anak itu, matanya mulai bersinar. Di realm of the martial god yang lebih baik dari Heavenly Sword, seseorang dewa terlihat berkultivasi. Di saat itu, matanya mulai bersinar sedikit. Dan ketika kultivasinya selesai, matanya mulai bersinar terang. Saat dia mulai melangkahkan kakinya ke langit, langit itu tiba-tiba hancur seperti kaca. Sambil mulai menatap ke bawah, dewa itu mulai melangkah selangkah demi selangkah. Dan setelahnya, dia benar-benar keluar dari dunia kaca itu. Saat melihat makhluk besar itu, dewa itu berkata sumber kekuatan yang mengatur dunia ini. Dirinya bertanya apakah dia yang telah diam-diam menahan jalannya untuk pergi ke dimensi yang lebih tinggi. Dari tengah, wajah makhluk itu mulai terlihat mulut yang terbuka. Makhluk itu yang telah membuka mulutnya mulai mengeluarkan sesuatu dari mulutnya untuk menyerangnya. Saat makhluk itu menyerangnya, dewa itu tiba-tiba menghilang. Sadar akan hal itu, dirinya mulai menatap ke atas. Saat menatap ke atas, dirinya terkejut melihatnya yang mengarah padanya. Dewa itu mulai meninjunya dengan kekuatan penuh. Dan dari tinjunya, seketika itu juga makhluk itu mulai hancur. Bahkan serangannya memiliki jangkauan yang benar-benar besar. Dewa itu mulai mengatakan sesuatu dan setelahnya terdiam. Saat makhluk itu telah mati, tiba-tiba tubuhnya mulai berputar seperti diserap oleh lubang di depannya. Setelah tubuh makhluk itu terserap sepenuhnya, lubang berwarna putih mulai bersinar. Saat melihatnya, dia mulai membuka mulutnya. Dan setelahnya mulai tersenyum. Dia berkata sumber kekuatan ini tidak sespesial setelah semua yang terjadi. Saat dia mengatakan itu, cahaya kecil mulai terbang ke arahnya. Spirit terlihat terharu sambil mulai memanggilnya Lord Martial God. Martial God yang melihatnya mulai menghentikannya. Dia bertanya pada spirit yang membantunya kenapa dia mengganggu dirinya. Saat setelahnya, Martial God tersentak, menunjukkan saat senjata itu dihancurkan oleh Fire of God. Melihatnya, Martial God berkata ribuan tahun yang lalu martial arts lebih kuat daripada sihir. Dan sekarang Fire God Vulcanus yang dia panggil bajingan adalah salah satu dewa yang dipuja. Dia berkata kalau Reku bahkan nyaris tidak memotongnya. Tetapi Fire of God bahkan hampir mati. Spiritnya berkata jika dia tidak begitu terobsesi dengan martial arts, bajingan dewa kecil tidak akan pernah merajalela. Martial God berkata meskipun dia mengatakan itu, menyebarkan martial arts merupakan beban besar baginya. Dari dalam tubuh Martial God mulai muncul api kecil. Sambil memberikan api itu pada spiritnya, Martial God berkata dirinya tidak tertarik untuk mengembangkannya. Sambil mulai berjalan ke arah lubang itu, dia berkata, walaupun begitu, dirinya memiliki tugas untuk memberikan itu. Dirinya ingin mencari makhluk kecil yang bisa paling konsisten mengabdikan diri pada pelatihan. Shuichi yang baru terbangun di tubuh seorang anak yang bernama Lukas berpikir kalau dirinya seharusnya mati. Tetapi dirinya bingung kenapa dirinya masih bisa mendengar suara. Saat mulai membuka matanya dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi, Lukas terkejut dan pria-pria kecil yang berada di atasnya. Melihatnya, Lukas syok dengan apa yang dirinya lihat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mars, the God of Martial Arts. Dirinya berkata akan memberikannya blessing dari the Martial God. Mendengar penjelasan darinya, Lukas hanya bisa kebingungan. Di saat itu, Mars memperkenalkan dirinya sekali lagi sebagai the Martial God sambil mulai terbang ke arahnya. Saat dia sekali lagi mengatakan akan memberikannya blessing dari the Martial God, Lukas terlihat masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Lukas masih kebingungan, sesuatu mulai masuk ke dalam kepalanya. Di saat itu, matanya mulai bersinar dan dirinya mulai melihat Blessing of the Martial God level 9. Dengan penjelasan, batasan level untuk pelatihan martial arts akan dihapus yang membuatnya terkejut. Saat dirinya mulai kembali berusaha bangun, dirinya kebingungan dengan apa maksud Martial God
dan level 9. Dan dirinya juga bingung dengan dirinya yang berbicara dengan spirit. Dirinya bertanya-tanya tentang alasan mereka membuat tubuh mereka six-pack. Dengan tangan yang gemetar, dirinya kebingungan dengan apa yang terjadi. Dirinya berpikir seharusnya dirinya mati karena ditabrak oleh truk waktu itu. Tetapi kenapa dirinya masih hidup? Saat memikirkan hal itu, Lukas kembali tersentak. Kepalanya berdenyut dengan kencang dan ingatan dari Lukas Ryan mulai muncul. Sambil tertawa tipis, Lukas bertanya-tanya apakah semua dewa telah bermain-main dengan dirinya. Dirinya berpikir telah dilahirkan kembali ke dunia yang penuh dengan sihir. Dan sebagai anak yang ditolak oleh dewa dalam tahap ini, dirinya merasa kalau keluarganya pasti akan membuangnya. Sadar akan hal itu, dirinya berpikir kalau kehidupan kali ini bahkan lebih buruk dari kehidupannya sebelumnya. Di saat itu, Lukas mulai memikirkan ibunya dan adiknya, Azusa, yang mungkin hidupnya akan sulit. Tetapi di saat itu dirinya sadar kalau mereka mungkin bisa hidup dari uang asuransinya sekarang. Tetapi dirinya tetap bingung dengan keadaan sekarang. Dirinya bingung dengan Blessing of the Martial God dan apa itu martial arts. Saat Lukas memikirkan itu, suara permen jatuh mulai terdengar. Saat Lukas bertanya-tanya dari mana asal permen jatuh itu, Lukas melihat Julia yang tampak sedih saat mendekat ke arahnya sambil berkata kakak. Saat melihatnya, sadar air mata mulai menetes lebih deras. Julia yang senang dengan Lukas yang telah bangun mulai memeluknya erat yang membuat Lukas terkejut. Julia berkata saat dirinya mendengar Jeremy dan yang lain mengatakan dia tidak akan bangun, dirinya sangat khawatir. Lukas berkata padanya untuk tidak khawatir. Dia berkata padanya untuk dia menangis lagi. Saat mengatakan itu, Lukas berpikir kalau wanita yang menangis itu pasti adalah saudara perempuan Lukas, Julia. Saat melihatnya, Lukas berpikir kalau adiknya Azusa pasti sangat terpukul karena dirinya mati. Lukas berkata kalau dirinya kehilangan segalanya setelah terlahir kembali. Di saat itu, dirinya berkata tidak. Karena kali ini, dirinya pasti akan melindungi orang yang berharga di hidupnya dan melindungi dengan segala yang dirinya punya. Di saat itu, Lukas berkata kalau dirinya akan mengadakan martial arts. Saat bunga terlihat di sinari matahari, di saat itu juga, Lukas akan memulai kehidupan barunya. Di altar, yang merupakan tempat untuk diberikan blessing oleh para dewa, suara mulai keluar dari patung yang berada di altar. Sesaat setelahnya, patung itu mulai meneteskan air mata yang berwarna merah. Dan tetesan air mata itu mulai mengalir dengan deras. Dari cairan warna merah itu, muncul kepala seseorang dari sana. Wanita yang mulai muncul itu berkata kehadiran pria menjanjikan itu telah lenyap. Dengan bayangan martial god di cairan itu, wanita itu bertanya-tanya, apakah dia mati atau dia hanya pergi dari dunia ini. Wanita itu merasa kesal karena dirinya hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Darah terlihat mulai mengalir lebih deras lagi, dan wanita itu mulai bangkit sepenuhnya. Sambil menjilat cairan merah yang sepertinya adalah darah, wanita itu berkata apapun itu tidak masalah. Karena tanpa kehadirannya, dunia ini akan menjadi milik mereka dalam waktu dekat. 9 tahun kemudian, di halaman keluarga Ryan, seseorang yang mengalap keringat mulai bersenandung. Dia adalah Lukas Ryan, yang sedang menikmati langit yang cerah. Di saat itu, Lukas berpikir Julia seharusnya telah menyelesaikan latihan sihirnya. Saat Lukas berpikir untuk pergi ke sana dan bertemu dengannya, akar pohon di belakangnya terlihat mulai bergerak. Sadar akan hal itu, Lukas mulai meliriknya dengan terkejut. Akar-akar itu mulai memanjang dan menangkap Lukas sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Sambil mulai menghela nafas dan berkata lagi, Lukas berpikir hanya satu orang yang akan melakukan omong kosong ini. Saat melihat belakangnya, dia tahu kalau yang melakukannya pasti Jeremy. Jeremy Ryan, anak keempat dari keluarga Ryan, yang merupakan murid yang melatih sihir dengan blessing level 5 dan merupakan saudara beda ibu dari Lukas. Jeremy berkata pada Lukas yang dia panggil anak yang ditinggal oleh dewa, kalau mereka akhirnya bertemu lagi. Di saat itu, pelayannya yang berbicara pelan penasaran kenapa dia masih tidak dikeluarkan. Jeremy berkata kalau dirinya telah mengatakannya sebelumnya. Halaman ini hanya bisa digunakan oleh penyihir dari keluarga. Jeremy mulai mengikat akarnya dengan lebih keras. Saat tubuh Lukas bergetar, Jeremy berkata mungkin dia akan mendapatkan pelajaran jika dirinya menghancurkan beberapa tulang rusuknya. Lukas bergetar hanya untuk menguap, yang membuat Jeremy yang melihatnya tampak kebingungan.
Lukas berkata saudara perempuannya telah menyelesaikan latihan sihirnya, dan dia akan kembali dalam beberapa detik. Mendengarnya, Jeremy terkejut. Sambil menatapnya tajam, Lukas berkata padanya jika dia ingin digoreng hingga garing dengan petirnya, dirinya ingin dia mencobanya. Mendengar itu, pelayan tidak bisa berkata-kata. Jeremy yang juga mendengarnya berkata kalau dia pengecut. Dirinya berkata untuk tidak memerintahnya. Dirinya berkata kalau dia hanya bisa bersembunyi di balik adik perempuannya. Jeremy berkata kalau dirinya tidak akan takut hanya dengan petir kecil. Saat Jeremy mengatakan itu, petir mulai menyambarnya. Dan saat Jeremy pingsan, pelayannya mulai memanggilnya Tuan Jeremy dengan khawatir. Sadar kalau petir itu adalah milik Julia, Lukas mulai menatap ke belakang. Dari tongkat Julia, muncul petir yang tersisa dari tongkat itu. Julia berkata, jika Jeremy mengganggu saudaranya lagi, dirinya tidak akan berperilaku mudah padanya. Sambil menatapnya tajam, Julia terlihat mulai cemberut. Saat melihat Lukas, Julia berkata padanya yang dia panggil kakak kalau dirinya akan melepaskan akar-akar itu darinya. Sesaat setelahnya, Julia mulai melepas akar-akar itu darinya. Saat Jeremy yang sudah bangun dibantu bangun oleh pelayannya, Lukas mulai mengelus kepala Julia seperti mengatakan kerja bagus padanya. Saat Julia terlihat mengejeknya, Lukas berkata padanya untuk belajar dari pembelajaran ini dan tidak melakukan hal ini lagi. Lukas yang masih kesakitan mulai menggeram. Sambil mulai menusuknya dan berkata dia pasti akan membalaskan apa yang terjadi hari ini, pelayannya mulai membantunya untuk kabur. Lukas berkata pada Julia kalau itu tidak masalah karena dia telah lari menjauh. Lukas berkata padanya kalau dia benar-benar berperilaku mudah padanya dengan kejutan yang dia lakukan sebelumnya. Julia berkata pada Lukas kalau dia benar-benar mencoba. Dia pasti akan mengalahkan Jeremy yang dia panggil omong kosong. Dirinya penasaran kenapa Lukas tidak ingin membalasnya. Mendengarnya, Lukas berkata kalau dirinya telah mengatakannya sebelumnya. Kekuatan aslinya adalah rahasia dan rahasia itu hanya di antara mereka berdua. Sambil mulai mengelus kepalanya, Lukas tahu kalau Julia pasti datang ke sini untuk menyelamatkan dirinya. Mendengarnya, Julia berkata tentu saja. Lukas mulai meliriknya sambil tersenyum tipis. Saat mereka mulai masuk ke kediaman keluarga Ryan, Lukas berpikir sudah 9 tahun sejak dirinya terlahir kembali pada tubuh Lukas. 9 tahun yang lalu, di hari di mana dirinya terbangun, ayah Lukas datang untuk melihatnya. Di saat itu, dirinya yakin akan diusir dari rumah karena gagal memenuhi ekspektasinya. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang dirinya pikirkan. Ayah Lukas memeluknya, berkata padanya dirinya sangat berharap Lukas bangun dengan selamat, karena hanya itulah yang dirinya inginkan. Lukas tahu kalau Holt Ryan sebagai orang yang memimpin Knight Order hampir tidak pernah pulang untuk melihat anak-anaknya. Walaupun dirinya tahu akan hal itu, Holt Ryan tetaplah ayah yang baik, yang benar-benar peduli pada mereka. Ketika Holt Ryan menemukan Lukas berlatih martial arts, dengan segera dia mengirimkan surat dengan informasi yang membantu. Holt Ryan menulis arsip keluarga mereka memiliki beberapa buku lama tentang martial arts. Holt Ryan berharap buku-buku itu dapat berguna dalam pelatihannya. Setelah menerima surat itu, Lukas mulai berjalan ke bawah tanah dan mulai sadar dengan sesuatu di depannya. Berkat surat itu, Lukas berkata dirinya bisa menggerakkan rencana yang nyata. Di lain hari, seorang pelayan mulai berteriak memanggil Lukas dengan panggilan Tuan Muda Lukas. Pelayan berambut biru kebingungan di mana dia berada. Dirinya berkata dia sangat muda tetapi dia menghilang setiap hari. Pelayan berambut coklat yang terlihat tidak peduli berkata untuk tidak khawatir padanya, karena dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir. Dirinya merasa kalau Lukas pasti akan dikeluarkan dari sini secepatnya. Saat mereka membicarakan Lukas, tiba-tiba tempat itu mulai bergetar. Pelayan berambut coklat bertanya pada pelayan lainnya apakah dia merasakan tanah bergetar terlalu banyak. Pelayan berambut biru menjawab dirinya juga merasakannya. Dirinya merasa mungkin seseorang berlatih sihir tanah miliknya. Di lain tempat terdengar suara pukulan seseorang. Orang itu adalah Lukas yang sedang menghancurkan tanah. Lukas yang memperbesar ruang bawah tanah itu berkata kalau ini seharusnya berhasil. Lukas menghabiskan 6 bulan untuk menggali tanah di ruang bawah tanah, untuk membuat ruang latihan rahasia bawah tanah. Lukas berkata dirinya membagi ruang menjadi 4 area. Area latihan, area belajar, area penyimpanan, dan satu lagi adalah area kamar mandi. Saat memikirkan rencana membuat itu, Lukas berpikir dirinya telah menggunakan semua uangnya untuk memperbagus ruangan lainnya. Karena dirinya hanya tinggal memiliki sedikit uang, dirinya berpikir untuk membuat bak mandi yang murah.
Setelah itu, setiap kali Lukas menyelesaikan latihannya, dirinya selalu latihan di ruang bawah tanah rahasia setiap hari. Dan setelah semuanya, kembali di saat ini, 9 tahun kemudian, dengan telanjang, Lukas terlihat mulai melompat. Dia mulai masuk ke dalam bak mandi berwarna ungu yang terlihat mematikan. Lukas yang berada di dalam bak mandi terlihat lega. Saat berendam, Lukas berpikir berendam di pemandian medis adalah cara paling efisien untuk berlatih seni bela diri. Lukas berpikir sudah 3 tahun saat dirinya berlatih dari buku yang dirinya temukan yang berjudul Chaotic Tempering Technique. Lukas yang keluar dari bak mandi berpikir kalau serangan sihir level 5 dan di bawahnya tidak akan meninggalkan luka sedikit pun padanya. Lukas berkata pertahanannya akhirnya terbentuk. Begitu pula dengan serangannya. Lukas yang mengambil pedang mulai berjalan ke arah patung batu yang telah dirinya siapkan. Dengan cepat, Lukas mulai menarik pedangnya. Setelahnya mulai menyerang dengan kecepatan yang susah dilihat mata. Lukas mulai kembali menatap belakang, dan dengan cepat mulai mengganti pedangnya dengan tombak. Sesaat setelahnya, Lukas kembali menyerang batu itu kembali. Dengan serangan yang terus dilontarkan pada patung itu, membuat garis-garis mulai menumpuk. Dan setelahnya mulai hancur tanpa tersisa. Di saat itu, teknik Cloud Piercing with Thunder Spear telah mencapai level 4. Saat teknik senjatanya telah naik level, Lukas berpikir untuk berlatih teknik tinju sedikit hari ini. Lukas berpikir kemampuannya telah meningkat terus-menerus dalam 9 tahun terakhir. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. Bersumber dari buku yang dia baca, ketika seniman bela diri mencapai tingkat tertentu, mereka mencapai batas yang sulit. Dan satu-satunya untuk menghancurkan batasan itu adalah memperoleh pencerahan. Tetapi pencerahan susah didapatkan. Dan karena hal tersebut, banyak seniman bela diri menyerah. Dan ini juga alasan nyata kenapa tidak ada seorang pun yang mempelajari martial arts. Meskipun itu sama sekali tidak kalah dengan sihir. Sambil bersiap menuju samsa, Lukas berpikir kalau dirinya berbeda. Lukas mulai menarik nafas dalam-dalam, dan setelah merasa tenang, Lukas mulai menatap samsa itu dengan tajam. Lukas mulai memukul samsa itu dengan keras. Dan saat memukulnya, tidak hanya samsanya yang hancur. Bahkan batu yang berada di belakang samsa juga ikut hancur. Saat melihat samsa yang telah hancur, Lukas mulai menghela nafas. Di saat itu, teknik Frenzied War High Explosion Voice telah mencapai level 5. Dengan terlihat bingung, Lukas berkata, levelnya terus meningkat dan itu tidak memiliki batas. Dengan hal tersebut, dirinya bahkan tidak bisa berkata-kata pada kemampuan yang dirinya dapatkan. Lukas berpikir kalau semua teknik yang dirinya miliki mungkin adalah apa yang orang-orang sebut sebagai Divine Blessing. Saat Lukas sedang memikirkan itu, jam menunjukkan pukul 6 tepat dan jam itu mulai berbunyi. Sadar akan hal itu, Lukas berkata Holt akan datang malam ini dan mereka harus datang ke sana untuk makan malam bersama sebagai keluarga. Beberapa saat setelahnya, di dalam kediaman keluarga Ryan, Lukas terlihat mulai berjalan ke arah pintu yang mengarah ke ruang makan. Saat membukanya, Lukas sudah disambut oleh Julia yang mengangkat tangan ke arahnya. Holt Ryan berkata pada Lukas kalau mereka sudah tidak bertemu selama setengah tahun. Holt Ryan berkata dirinya telah menunggu kedatangannya, untuk itu dirinya ingin Lukas untuk duduk. Lukas yang tersenyum berkata baiklah pada ayahnya. Saat akan duduk, Holt Ryan berkata Akademi Sihir Alan membuka Departemen Seni Bela Diri khusus tahun ini, dan dirinya telah mendaftarkannya. Mendengar itu, Jeremy terlihat kesal dengan perlakuan spesial ayahnya pada Lukas. Holt Ryan berkata, seni bela diri adalah hal yang sulit, tetapi dirinya yakin dia bisa melakukannya. Dan karena ujian masuk akan dilakukan minggu depan, dirinya ingin Lukas mempersiapkannya. Lukas yang mendengarnya berterima kasih pada ayahnya. Di saat itu, Lukas berpikir kalau apapun yang terjadi dengan dunia yang dirinya tinggali, dirinya harus bisa menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang dirinya pedulikan. Tetapi dirinya masih tidak bisa untuk menunjukkan pelatihannya sekarang. Karena jika dirinya melakukan itu, dirinya yakin kalau itu hanya akan membuat masalah. Saat Lukas sedang sibuk memikirkan itu, Julia tiba-tiba mengangkat tangan. Julia berkata dirinya ingin masuk ke Akademi Sihir Alan bersama dengan Lukas. Holt Ryan berkata kalau itu tujuan yang bagus, tetapi sekarang dia masih 11 tahun. Dirinya berkata dia tidak cukup umur untuk mengikuti ujian masuk akademi. Julia yang mendengarnya berkata kalau mereka memiliki kelas elit dan untuk masuk ke dalam sana tidak ada pembatasan umur. Sambil memberikan surat undangan, Julia berkata dirinya juga telah mendapatkan undangan dari akademi untuk memasuki kelas elit. Setelah membaca surat itu, Holt Ryan mulai memahaminya.
Holt Ryan berkata kalau reputasinya yang disebut sebagai jenius telah didengar hingga ke Akademi Alan. Ibu Julia berkata kalau mereka mungkin akan melihat penyihir hebat yang lahir dari keluarga Ryan dalam waktu dekat. Saat Lucas berkata itu luar biasa dan Julia senang dengan pujiannya, Jeremy yang melihatnya terlihat marah. Saat Holt Ryan berkata dirinya berdoa mereka berdua akan lulus ujian masuknya dengan aman, Jeremy yang melihatnya kebingungan. Karena walaupun Julia pantas, tapi dirinya bingung. Kenapa Lucas diberikan perhatian spesial? Dirinya merasa reputasi keluarga mereka akan menjadi buruk jika Lucas masuk ke dalam akademi. Saat Jeremy menatap tajam, seseorang mulai mencubitnya. Saat Jeremy yang kesakitan tersentak, seseorang berkata padanya untuk menenangkan diri. Sambil memegang wajah Jeremy, wanita itu berkata padanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di saat itu, Jessica Ryan yang merupakan istri kedua keluarga Ryan dan merupakan ibu dari Jeremy berkata kalau mereka semua yang telah Holt Ryan lakukan padanya itu tidak seperti dia akan bisa lulus ujian masuk akademi. Di saat itu, Jessica Ryan tersenyum. Dirinya yakin Lucas pasti akan gagal dalam ujian masuk nanti. Terima kasih sudah menonton, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.